Oke guys, ketemu lagi di minggu ini. Ya, bukan hari Jumat lagi gue upload ya, karena ini hari Minggu. Nah, dari beberapa hari terakhir, gue tuh ngerasa orang-orang tuh pada ngebeli saham. Tapi dia itu nggak punya dana darurat, nggak punya apa istilahnya ya, uang yang harus dia pegang supaya investasinya tuh nggak ganggu gitu. Karena mau nggak mau dia bakal ngejual sahamnya kan kalau dia nggak punya pondasi-pondasi apa yang harus dia siapin dulu gitu. Kayak beberapa waktu lalu banyak orang komplain karena BPJS-nya tuh dinonaktifkan gitu. Nah, lu bayangin ketika lu sakit BPJS lu nggak aktif, terus gimana ya? Otomatis kan lu bakal ngejual saham lu. Lu bayangin ketika sahamnya lagi minus, dia terpaksa jual rugi gitu. Nah, ini nih, jangan beli saham sebelum dana darurat, BPJS, dan uang dingin kalian tuh siap. Nah, hari ini gue mau bahas itu ya teman-teman. Nah, kalau hari ini kamu lagi semangat banget beli saham, lu tuh harus pikirin nih. Terus lagi lihat nih market turun dan mikir, ini kesempatan emas. Pasti kan kalian kepikiran kayak gitu kan. Harga BRI nyentuh di 3.000 sekarang. Nah, ini harus tahan dulu nih. Karena gue mau bilang sesuatu. Hal yang jarang kalian denger, jarang dibahas. Saham itu bukan prioritas utama. Yang pertama itu keamanan finansial. Banyak orang yang ingin cepat kaya, tapi dia lupa nih fondasinya. Padahal membangun kekayaan itu seperti bangun rumah. Kalau fondasinya rapuh, rumahnya bisa runtuh kapan aja. Dan hari ini gue akan jelasin kenapa kamu jangan beli saham sebelum 3 hal ini siap. Pertama, dana darurat. Kedua, BPJS atau asuransi. Ketiga, uang dingin. Nah, kalau belum siap, saham bisa jadi sumber stres terbesar dalam hidup kamu. Lo bayangin, seperti di awal gue bilang, udah minus, lo gak punya duit, otomatis lo bakal jual saham lo buat ngetutup hal itu. Nah, kesalahan fatal investor pemula. Sering nih gue lihat polanya nih sama nih. Orang baru kerja berapi-api kan, baru kenal investasi, lihat konten cuan 30, 50, bahkan 100%, langsung buka aplikasi sekuritas. Gajinya nih, misalnya gaji 5 juta, masuk saham di 2 juta sampai 3 jutaan. Tapi dia nggak siapin dana darurat, tanpa asuransi, tanpa proteksi. Nah, kenapa ini bahaya? Karena saham itu volatil. Hari ini naik 5%, besok turun 7%, bulan depan bisa turun lagi sampai 20%. Kalau kondisi finansial kamu itu cuma angka, tapi kalau kondisi kamu lemah, itu tekanan mental. Masalahnya bukan di grafik merah, masalahnya di kebutuhan hidup yang jalan terus. Nah, lu bayangin kayak tadi, tiba-tiba sakit, motor rusak, mobil rusak, rumah butuh renovasi, orang tua butuh bantuan, atau lebih beratnya, lu kena PHK. Kalau itu terjadi, saat portofolio lu minus, kamu terpaksa jual rugi. Dan disitulah banyak orang trauma investasi. Oh enggak kok bang, gue bakal hold terus, gak bakal gue jual. Ya terserah. Tapi pada kenyataannya banyak yang melakukan hal seperti itu. Bukan karena saham jelek, tapi karena masuk tanpa persiapan. Nah, di video-video sebelumnya gue udah ngebahas nih. Dana darurat itu sistem keamanan. Dana darurat itu bukan cuma tabungan biasa. Itu airbag finansial kamu. Idealnya lu punya 3-6 bulan pengeluaran. Terus kalau lu udah menikah 6-12 pengeluaran. Contoh realistisnya, pengeluaran kamu 3 juta per bulan, minimal punya 9-18 juta. Kenapa bukan 1 bulan saja? Karena krisis tidak pernah datang satu hari, biasanya berbulan-bulan. Nah jadi ini buat nge-backup lu hidup buat beberapa bulan sekaligus ya. Nggak mungkin bulan ini masalahnya tuh cuma sebulan doang gitu. Nggak mungkin, kadang tuh berbulan-bulan itu terjadi.
Nah, saat pandemi contohnya ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan berbulan-bulan, market saham jatuh banget. Kalau kamu punya dana darurat, kamu bisa bertahan tanpa sentuh investasi. Kalau tidak, saham jadi ATM dana darurat. Karena gue pernah ngalamin ngejual saham gue waktu COVID. Udah minus 50%, udah gue cash out, akhirnya ya udah buat bertahan hidup tuh. Dan ATM itu lagi minus. Dana darurat bikin kamu tenang saat market turun, tidak panik saat krisis, bisa sabar, terus jangka panjang. Nah, investor sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar. Dan kesabaran datang dari keamanan finansial. Yang paling penting nih, pastiin BPJS atau asuransi proteksi sebelum agresif. Sekarang kita bicara soal risiko terbesar kesehatan. Satu kali rawat inap, bayangin aja 10-50 juta. Kalau operasi bisa ratusan juta. Di Indonesia kita punya BPJS. Coba komen di kolom komentar siapa aja udah kebantu oleh fasilitas BPJS ini. Dari mulai cuci darah, operasi, melahirkan, penyakit, dirawat inap, bolehlah di kolom komentar. Nah, iuran relatif terjangkau, tapi banyak yang mencepelekan. Berapa sih sekarang BPJS? 30.000 ya per bulan ya, kalau nggak salah. Lucunya, orang rela nih rugi 5 juta di saham, tapi bayar iuran kesehatan ratusan ribu, nggak mau gitu. Padahal kalau sakit tanpa proteksi, tabungan bisa habis, saham dijual, investasi kacau, asuransi itu bukan cari untung, tapi mencegah kalian untuk bangkrut. Sebelum kamu agresif, cari return yang 15%, 20% setahun, pastiin nih kamu aman dulu dari resiko ratusan juta. Proteksi dulu, baru investasi. Urutannya jangan kebalik ya. Uang dingin versus uang panas. Ini yang paling sering salah di pikiran orang. Banyak orang bilang saya pakai uang nganggur. Padahal uang itu buat bayar kontrakan bulan depan, buat cicil motor, buat DP nikah, buat modal usaha gitu. Itu bukan uang dingin, itu uang panas. Kenapa? Karena uang itu bakal kalian realisasikan untuk bayar sewa tersebut. Buat bayar motor juga yang tadi gue bilang. Uang dingin itu kalau market turun 50%, hidup kamu tetap normal. Market saham itu siklus kadang naik, kadang turun. Bisa lama ya jangkanya ya. Kalau mental kamu terganggu tiap lihat merah, itu tandanya kamu belum pakai uang dingin. Orang kaya bisa sabar karena mereka tidak bergantung pada saham untuk bertahan hidup. Ya karena masih sedikit lah ya. Jadi dia kumpulin dulu sampai banyak gitu. Bahkan dia beli terus kalau harganya murah gitu. Kita sebagai investor retail harus lebih disiplin dan harus manfaatin momentum kalau harga sahamnya turun. Itu seharusnya. Urutan yang benar sebelum beli saham. Sekarang ini bagian paling penting, negosiasi roadmap yang jelas ya. Pertama, bereskan arus kas, pastikan penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau masih defisit tiap bulan, investasi bukan solusi. Yang perlu dibenahi adalah pengelolaan uang. Yang kedua, lunasi utang konsumtif. Kalau kamu punya cicilan kartu kredit, pay letter, pinjaman berbunga tinggi, fokus lunasin dulu. Karena bunga 20-30% setahun tidak bisa dilawan dengan harapan cuan saham. Ya iyalah, saham cuma untung 7%, lu utangnya 20%. Itu kan matematika sederhananya. Terus yang ketiga, bangun dana darurat. Target minimal 3-6 bulan pengeluaran. Simpan di instrumen yang liquid, tabungan, reksadana pasar uang, bisa tuh. Bukan di saham. Karena dana darurat harus stabil dan mudah dicairkan. Keempat, aktifkan proteksi. Minimalnya punya BPJS. Udah itu ya dah, BPJS dulu dah harus aktif. Mau PBI kayak, mau mandiri kayak, yang penting punya BPJS. Nah terus kalau kalian punya penyakit yang di luar ditanggung BPJS, mendingan kalian pakai asuransi yang swasta juga. Itu. Kalau kamu tuh tabungan keluarga, pertimbangan asuransi jiwa ini penting banget. Kenapa? Karena sebelum kaya, yang penting jangan jatuh miskin dulu. Udah itu aja. Mendingan gak untung daripada rugi. Mulai investasi bertahap. Ini yang kelima nih. Kalau kamu sudah aman, baru masuk ke tahap ini. Mulai dari reksadana pasar uang dulu. Terus udah mantep naikin lagi ke pendapatan tetap. Belajar fluktuasi kecil dulu. Bangun mental dulu. Setelah paham resiko, baru masuk ke saham. Dan saat masuk ke saham, gunakan uang dingin. Bukan uang kebutuhan. Keenam nih,
pikirkan jangka panjang. Saham bukan trading cepat kaya. Ingat ya, saham bukan trading untuk cepat kaya. Kalau mental kamu siap 5-10 tahun, baru saham itu terasa powerful. Karena emang dia butuh waktu gitu. Kalau siapnya cuma 3 bulan ya, lebih jangan. Nah, penutupnya nih teman-teman, banyak orang yang ingin cepat kaya lewat saham, tapi sedikit yang mau ngebangun fondasi. Ingat ini baik-baik, saham mempercepat kekayaan, tapi juga mempercepat kehancuran. Kalau fondasinya lemah, sebelum beli saham, tanya ke dirimu, dan darurat aman, BPJS aktif, utang terkendali, pakai uang dingin. Kalau belum, tenang, kamu tidak ketinggalan kok. Market akan selalu ada, kesempatan akan selalu datang. Yang penting kamu masuk dengan kondisi siap. Karena dalam investasi, yang bertahan lama yang akhirnya menang. Kalau kamu setuju dengan statement ini, fondasi dulu, cuan kemudian. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Apakah kalian udah siapin dulu fondasinya atau kalian investasi dulu? Oke, paling ini aja video minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks sudah mau nonton. See you minggu depan.